Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Kuswandi, NRP 15 2018 060. Di sini saya akan membuat program tentang aplikasi rumah sakit ya. Ini adalah program dari tugas UAS, praktikum pemrograman basis data, yang mana saya akan membuatnya percis sebagaimana outputnya seperti ini. Di dalam aplikasi terdapat 4 buah tabel, yaitu dokter, pasien, ruangan, dan transaksi. Nah, pada database, seluruh tabel dibuat secara relasi fisik, ini database. Nah, kriterianya sebagai berikut. Nama database yaitu RS and score NRP saya terakhir yaitu 060. Oke, kita mulai saja dari soal yang pertama. Dari kriteria yang pertama kita mulai. Kita buka sumnya. Oh, udah. Bagi yang belum, ini tinggal start aja ya. Oke. Selanjutnya kita buat database. Saya menggunakan Heidi ya. Bisa juga menggunakan PHP MyAdmin. Oke, ke sini. Terus klik kanan, create new database. Kita buat namanya sesuai dengan apa yang diminta, yaitu RS underscore NRP. RS underscore 060. Oke, seperti ini. Oke. Kita cek. Nah, sudah ada. Kemudian ada 4 buah tabel. Dokter, pasien, ruangan, dan transaksi. Oke, kita buat dulu nih. Untuk namanya, nama tabelnya untuk kriteria yang kedua yaitu diakhiri dengan RRP. Oke, create new tabel. Di sini ada dokter 060. Terus filenya bebas apa saja ya. Di sini saya adakan ID dokter. Nah, untuk ID, kenapa saya menggunakan varchar? Karena ID itu tidak selamanya angka. Bisa saja huruf. Oke. Saya kasih di sini 10 misalkan. Selanjutnya ada nama dokter 060. Ini juga ya. 060. Untuk nama saya kasih 20. Selanjutnya ada, oke, kita samakan dengan ini, spesialis 60. Oke, bisa saja ini menggunakan enam ya, tapi saya mengambil amannya karena saya tidak tahu apakah si bidangnya spesialisnya ini hanya segini atau ada spesialis lain. Saya ambil aman menggunakan varchar. Kasih 10. Kemudian ada tarif. Tarif itu saya menggunakan integer. Oke, untuk ID dokternya saya kasih primary key yang bertujuan untuk membuat ID dokter ini sebagai key si dokter tersebut. Oke. Kemudian ada tabel pasien 060. Lalu ada ID pasien. Sama ya, saya menggunakan varchar. Kenapa ya? Alasannya sama kayak di tabel dokter tadi. Ketika kita di
integer di sini bisa saja menggunakan auto increment. Oke, dengan si pengguna tidak harus memasukkan ID dengan manual. Tetapi bagaimana jika si ID pasien ini KTP, nomor KTP atau nomor kartu pelajar? Nah, seperti itu. Kita mikirnya ke sana. Nama pasien 060 char kita kasih 20. Oke, ada nama pasien terus. Oke, untuk ini gender ya. Gender. Untuk gender 60 kita kasih 6. 6 di sininya pria wanita seperti itu. Selanjutnya ada usia 060. Untuk usia saya kasih integer saja. Nah, untuk ID pasien saya kasih primary key yang bertujuan untuk menjadikan si ID pasien ini sebagai key dari pasien tersebut. Oke, selanjutnya ada tabel ruangan. Ruangan skor 60. ID ruangan tentunya 060. Nama ruangan 060. Saya kasih 2015. Setelah itu ada kelas dan ada tarif. Kelas saya menggunakan parchar ya. Kenapa? Karena di sini ada kelas VIP. Oke. Parchar cukup dengan 5. Selanjutnya setelah kelas ada tarif. Tarif per hari nanti aja. Nanti tarif 060. Ini juga 060. Nah, ini untuk ini integer karena dia menandakan uang untuk tarif. Oke, untuk ID ruangannya sama, kita kasih primary key yang bertujuan untuk menjadikan ID ruangan sebagai key ruangan. Oke, yang terakhir yaitu transaksi 060, yaitu transaksi kita ambil si data-datanya itu dari pasien, ruangan, dokter, sebagaimana di soal. Nah, seperti ini ada pasien, ID pasien, dokter, ruangan, seperti itu. ID pasien 060. Sini saya kasih 10. Selanjutnya ada ID dokter 060. Ada ID ruangan 060. Terus ada visit. Ini integer. Integer lalu ada inap. Inap, kita kasih inap. Sama ya. Seperti ini. Oke, untuk ID pasien kita foreign key-kan dengan si reference dari tabel pasien tersebut. Oke, pasien. Oke, selanjutnya ada
ID dokter. Ngambil dari si tabel dokter. Ada ID dokter. Selanjutnya ada si ruangan. Di ruangan. Itu ruangan. ID ruangan. Oke, sip. Oke, jangan lupa kita kasih key buat ketiga-tiganya ini. Sip. Nah, untuk si transaksi udah selesai, Don. Oke, sip. Sekarang apa lagi nih soalnya nih? Ini sudah 1-5 sudah ya barusan. Record diisi minimal sebanyak 5, tidak sama dengan contoh. Oke, saya ingin sama ya, tidak apa-apa. Yang pertama ada untuk dokter. 1, ini Fikri. Spesialis jantung. Tarifnya 150.000. Lalu ada yang kedua itu Amel. Amel kandungan. Berapa nih harganya nih? 100.000. 3 Sony. Organ dalam. Itu biasanya mahal, 300.000. Tambah lagi karena dimintanya 4. Di sini Dokter Randy ya. Ini spesialis mata. Randy pasti mahal ya. 1 juta. Lalu yang dokter kelima tuh ada Dokter Alvan. Dia spesialis THT misalnya. 700.000. Oke, untuk yang dokter sudah Don, selesai. Selanjutnya kita ke pasien. Pasien 1 ada namanya Sabat. Gender laki-laki. Pria ya. Usia ini 30 tahun. Yang kedua ada siapa? Saneva. Ini perempuan. Wanita. Umur 24. Oke, selanjutnya ada Anggito. Misalkan Anggito. Ini pria. Berumurkan 21 tahun. Lalu ada Dapes misalkan. Ini pria juga, berumurkan 21 tahun juga. Lalu ada yang kelima Abizar. Pria. 22 tahun misalkan. Oke, untuk yang pasien sudah, selanjutnya yang ruangan. Masukkan ID ruangan 1, nama ruangannya misalkan di sini apa nih? Mawar Melati Rafflesia. Mawar kelas VIP. Tarifnya mahal ya, VIP ya. Lanjut ke Mawar Melati. Nomor 1 itu biasanya 700.000. Yang ketiga ada Rafflesia.
Itu kelasnya 2. 500.000. Selanjutnya ada ruangan indah, misalkan. Bukan indah, jangan. Wangi. Ini kelas 3. Wangi itu 400.000. Selanjutnya yang kelima ada keren, misalkan ruangan keren itu ada 4. Keren ya, pasti mahal ya. 900.000. Nah, oke. Untuk ruangan sudah selesai. Mari kita ke transaksi. Transaksinya untuk transaksi kita tambah. Kita kasih 1 aja semua. Sebentar. Oke. Ini kita kasih 2. Kasih 3. Selanjutnya ada 4, ada dapes. Oke, lanjut ke terakhir ada Albizar. Nah, pasiennya dokternya Alpan. Ruangan keren. 5, indepnya 5. Oke. Oke, untuk si database-nya sudah ya. Sudah selesai. Oke, kita selanjutnya ke program. Langsung buka DLP. Ini nih DLP. Nah, yang seperti ini DLP namanya. Saya menggunakan DLP 7. Oke, untuk formnya saya ganti namanya menjadi form 060. Seperti itu. Oke, sudah kan? Udah. Lalu kita menambahkan sebuah label yang berguna untuk membuat judul buat si tabel nanti. Pertama dokter. Yang kedua ada selain dokter ada pasien. Lalu kita ada ruangan. Selanjutnya ada transaksi. Oke, Don. Oke, untuk fontnya saya kasih 17 semua. Seperti ini. Nah, selanjutnya itu penambahan SMDB grid-nya yang berguna untuk sebagai tabel, sebagai wadah database datanya. Bagi teman-teman yang masih mencari di sini, itu akan memboroskan waktu ya, tidak efisien bagi sebuah sistem. Nah, teman-teman arahkan kursor tersebut ke ujung kanan yang ada tanda panah terbalik warna biru. Klik. Ini adalah search komponen. Kita klik SMDB grid. Nah, ini. Kita letakkan di sini 1. Kita menggunakan 4 ya. Dua. Terus 3. Terus 4. Oke, seperti ini.
Setelah terbentuk seperti ini, kemudian kita menggunakan data modul sebagai tempat penyimpanan komponen seperti jQuery dan teman-temannya. Caranya ke file, new, terus data modul di sini. Oke, data modulnya kita ganti namanya menjadi DM 060. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita masukkan si JAWS aksesnya. Ini yang pertama untuk koneksi, jet koneksinya. Klik. Untuk namanya saya menggunakan con 060 NRP saya. Oke, seperti itu. Lalu masukkan jQuery-nya. Saya menggunakan jQuery yang ini nih. Yang 1, 2, 3. Yang jQuery, bukan yang ini ya. Ini gambarnya hampir sama sih. Tapi yang jQuery-nya. Yang pertama adalah jQuery dokter 060. Selanjutnya ada jQuery pasien 060. Lalu ada jQuery ruangan 060 juga. Untuk yang terakhir yaitu ada jQuery transaksi 060. Oke. Setelah ini kita masukkan si data aksesnya, data akses. Nah, yang ini data source-nya. Nah, untuk DS data source pertama yaitu DS dokter 060. Kedua ada DS pasien 060 juga. Kemudian ada DS si ruangan 060. Oke. Selanjutnya ada si DS transaksi 060 juga. Oke, kemudian kita set si connection-nya. Yang pertama database yang kita buat tadi ini RS60 060 kita masukkan di sini RS underscore 060. Hostname-nya localhost. Selanjutnya untuk portnya 3x06. Nah, di sini kebanyakan teman-teman pada keliru di sini. Kenapa? Karena protokol pada ini ada kemiripan yaitu MS SQL dan MySQL. Nah, ini untuk MS SQL. Ini juga untuk MySQL. Oke, kita menggunakan yang MySQL ya. Oke, untuk usernya root. True. Oke, kita set si jQuery-nya. Untuk data source-nya kosongin saja. Kita mengisinya koneksi. Nah, menggunakan con-nya 060. Untuk SQL-nya begini. Select from. Apa nih? Sesuai sama tabel teman-teman di sini. Dokter 060 kalau saya. Dokter skor 060 seperti itu. Oke. Kita taruh dulu. Selanjutnya ada pasien. Sama seperti tadi. Action. SQL-nya select from pasien skor 060. Kita true. Selanjutnya ada untuk si ruangan. Select from ruangan
060. Selanjutnya yang terakhir yaitu transaksi. Oke, sama con. Skillnya select from transaksi skor 060. Oke, selanjutnya kita set si data source-nya yang ini. Untuk data set-nya yang data source dokter ya, jQuery dokter. Yang pasien ya pasien, pasien. Yang ruangan, yang transaksi. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita minta izin untuk si unit satunya. Kita minta izin dulu dari sini. Kita implementasiin users unit 1. Oke, ini cara kita minta izin dari si unit 2 ke unit 1. Begitupun sebaliknya dari unit 1 ke unit 2 itu harus permisi juga. Jadi simbiolisis mutualisme ya. Users unit 2. Karena data modulnya saya kasih unit 2 di sini. Nah, untuk di sini ya unit 2. Data modul. Nah, yang ini. Sudah. Nah, setelah itu untuk si SMDB grid pada dokter, kita hidupkan si data source-nya. Nah, seperti ini. Kurang besar dikit ya. Buat yang pasien juga sama. Kita hidupkan data source-nya, berarti pasien. Ini. Lalu untuk yang ruangan juga pun seperti sama, seperti yang tadi. Oke. Untuk transaksi juga sama. Ini harus kita refresh dulu dikit. Ini true. Ini false true. Lalu yang ini pun sama. Oke. Sudah nih. Untuk selanjutnya kita apa nih? Disuruh apa? Oke, kita rapihkan dulu untuk si tabelnya. Kita senterkan dulu. Ya, ini caranya gini nih. Klik 2 kali, klik kanan, add all field. Nah, seperti itu. Terus kita drag. Tidak. Kita pilih saja yang mau mana yang akan disenterkan. Seperti ini kan dokter ada ID sama tarif saja yang disenterkan. ID dokter sama si tarif. Nah, itu elemennya kita ganti center. Nah, seperti ini. Ini akan ke tengah dengan sendirinya. Untuk nama, di soal tidak ditunjukkan untuk center. Jadi tidak saya senterkan. Nah, untuk si ininya sendiri nih. Klik 2 kali. Dokter. Titel. Lalu untuk alignmentnya center.
Oke. Nah, untuk captionnya, caption ini tidak akan merubah si data base ya. Hanya caption saja ID. Nah, sudah berubah. Selanjutnya ada si nama. Sama seperti tadi. Center nama. Spesialisnya juga sama. Center kan. Nah, di sini ada perubahan caption. Ada bidang atau bidang atau spesialis. Nah, seperti ini. Untuk tarif juga ada perubahan caption. Kan ini. Tarif atau visit. Oke, seperti ini. Down ya. Nah, seperti ini udah. Oke, untuk si tabel dokternya sudah. Selanjutnya kita ke pasien. Pasien sama, klik 2 kali, add all field. Pilih mana saja yang akan disenterkan. Ini ada ID, ada gender, ada usia. ID, gender, dan usia. Center. Oke, udah center nih. Selanjutnya untuk ID pasien. Titelnya kita center. Captionnya kita ganti jadi ID. Salah. ID. Oke, beres. ID, oke. Selanjutnya ada nama pasien. Untuk nama pasien, oke. Salah klik ya, maaf. Oke, untuk nama pasien ya nama pasien. Nama. Oke, seperti ini. Untuk gendernya juga sama. Ada perubahan caption pada gender. Di sini ada P atau W yang berarti pria atau wanita. Seperti itu. Pada usia juga sama. Ada perubahan caption. Di sini kita senterkan. Oke, beres. Nah, beres untuk si pasien. Selanjutnya ada si ruangan. Oke, ruangan juga sama seperti yang tadi. Klik 2 kali. Add all field. Pilih yang mana yang akan di center ya, atau ketengahin rata tengah. Itu kode ruangan, tarif sama kelas. Ya. Udah. Nah, untuk ID ruangan, titel, captionnya apa, kode ruangan. Itu. Oke. Harus di-refresh lagi ya ini.
seperti itu. Oke, apalagi nih? Kode ruangan, nama apa nih di sini? Nama ruangan, center, caption, nama ruangan. Lalu ada kelas. Selanjutnya tarif. Nah, untuk tarif di sini dirubah captionnya menjadi tarif per hari. Oke, seperti itu. Selesai yang ruangan. Selanjutnya kita ke transaksi, oke. 2 kali file. Kita ke tengah semua ini mah. Oke. Lalu ada ID pasien, kita ke center. Dirubah menjadi ID. Lalu dokter. ID dokter. Dokter menjadi nanti ya ini. Dok, ada nama dokter. Oke, kita untuk transaksi nanti dulu. Akan dokter. Oke, selanjutnya untuk transaksi emang harus di skip dulu. Nanti kita lanjut karena ada perubahan posisi nanti. Ada lookup dan ada lainnya. Kemudian kita ke pasien. Nah, untuk misalkan di sini P, maka akan muncul baru menggunakan calculate. Oke, soal yang mana nih? Oh, yang nomor 8 nih. Gender, nah nomor 8 dihasilkan dari on calculate. Oke, kita buat pada data Z-query pasien, itu klik 2 kali. Add file. Oke. Nah, ini nggak harus lah, ini perubahan nama saja. Seperti ini. Lalu new file, misalkan di sini saya menggunakan nama referensi gender pilihan. Oke. Tipenya string. Size-nya jangan banyak-banyak. 6 lah. Oh, jangan 10. Calculate ya. Oke. Oke sajalah. Selanjutnya kita coding yang pasien, sehingga ini muncul di sini. Klik terus ke event, cari call, nah ini yang ini, on call ini nih. Oke, kita coding ya sekarang, masuk ke codingan, seru ya codingan. Jadi gini, if line set query-nya si gini gender, nah sini string tutup kurung
lebih besar dari 0, maka begini, mulai. Lalu case z z query ini, gender ini, itu dot value 1. Oke, langsung ke off. Nah, ibaratkan di sini pria P, maka di sini di Z query yang barusan kita nah ini referensi dari calculate itu view akan menjadi wanita pria salah pria. Oke, saya nih yang ini tinggal yang wanita sama seperti yang atas. Dot value titik dua sama dengan wanita. Oke, seperti ini. Nah, kita else apa ya? Else ini jika tidak, ini tuh maksudnya itu else itu jika tidak. Query yang ini dot value maka sih di yang barusan gender pilihan itu akan kosong. Oke, kita tambahkan n. Kadang di sini menjadi jebakan Batman. Oke, sip. Langsung kita run. Oh, belum diaktifkan. Sorry. Jangan terburu-buru ya. Kita ini saja klik 2 kali. Lagi. Yes. Nah, seperti ini. Untuk ininya kita ganti sebagai pakai gender. Center. Gender sebagai gender. Oke. Nah, sip. Seperti ini. Nah, untuk ininya kita set. Jadi, salah. Jadi, set ulang usia gender pilihan. Gender usia. Salah. Center, nah ini ke tengah lagi. Karena barusan kita set si gendernya. Lalu untuk si ID pasien, itu kita add center. Ya, center. Ini ID. Oke, seperti itu. Oke, ID. Benar. Lalu nama pasien. Nah, ini untuk si gender benerannya. Rubah menjadi P atau W. Seperti itu. Ini udah. Usia. Oke, seperti itu. Lalu kita run, coba run.
Nah, seperti inilah hasilnya, ya. Ketika dia P, maka pria. Ketika dia W, maka wanita. Oke. Ini kalau nggak di run, nggak ada ya. Selanjutnya kita, apa nih di soal nih? Oke, ini sip, ini keren ya. Ini barusan udah down. Lalu kita langsung ke 12 nih. Karena udah ini ya. Oke. Dah, kita langsung ke yang nah yang terakhir, yang enggak terakhir sih, kita skip yang ini. Nanti setelah yang nomor 12 selesai, kita yang ini dulu nih. Lalu kita yang ini. Nah, sekarang yang 12 dulu nih, transaksi. Di sini ada perubahan posisi ya di transaksi ini. Kita ada lookup. Oke, klik kanan. Add file, bukan. New file. Ada RF. Ada apa nih? Di sini ada nama dokter. Nama dokter. Size-nya string 12. Ini lookup ya. Lookup dari mana? Dari si ID dokter. Query dokter. Oh, kita pasien dulu. F, apa di sini nih? Nah, kan pasien. RF nama pasien. Calculate. Nah, ini pasien. Get query pasien. Lookup masih ini si ID pasien tetap. Nah, di sini kita kasih nama pasien. Oke, sip. Nah, ini cancel aja ya. Lalu tambahin lagi RF reference nama dokter, string, lalu ada si size-nya itu 12, lookup, ID dokter, set query dokter, oke, nama dokter, jangan ID dokter. Nah, di sini baru nama dokter. Oke, cancel saja. New file lagi, satu lagi buat si ruangannya, nih si ruangan. Dia perlu ruangan di sini. RF ruangan. Nama ruangan ya, apa ya? Oh ya, nama ruangan. Ruangan itu string 12. Kita look up lagi ID ruangan, Z query ruangan, terus ID ruangan. Nah, lalu di sini ada nama ruangan, oke? Seperti ini, oke. Cancel aja, oke. Lalu untuk penempatannya, sekarang kita melakukan perubahan nih, perubahan dari seperti ini. Kita melakukan perubahan menjadi seperti ini.
Lalu ID pasien, dokter, nama, visit. Nah, seperti inilah. Itu di bench. Oke. Nah, ini ID pasien, nama pasien. Seperti ini. Ada ID pasien, nama pasien, terus ada dokter, nama dokter. Maaf ya, nge-lag. Nah, di sini ada nama dokter, lalu ada apa nih? Ada visit. Visit, mana visit? Nah, ini. Seperti ini, lalu ada nama ruangan sama inap. Oke, seperti ini. Bagaimana untuk ID ruangan sama si ID dokternya? Kita hapus saja, tapi hapusnya yang di tabel, jangan yang di jQuery database. Kita hapus. Kita hapus. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita bench. Kita bench. Klik sekali ya. Nah, di sini ada bench. Bench. Yang ke 0 itu kita mulai dari 0. Itu ada dokter. Lalu ada ruangan. Seperti itu. Oke. Klik 2 kali lagi. Kita senterkan dulu. Titelnya center juga. Lalu untuk captionnya ada ID. ID. Benar tuh. Lalu ada pasien. Di pasien. Pasien. Oke. Selanjutnya dokter. Ini ada nama dokter. Nama Nama. Kita ke center. Terus visit. Di visit ada apa nih? Visit ya, tetap visit. Setelah itu ke nama ruangan. Captionnya tuh nama lagi. Lalu ada inap. Mana nih? Ada inap. Nah, kan ada inap. Center. Ada inap. Oke, sip. Oke, setelah itu kita rubah posisinya. Tadi udah ya, udah bandnya. Nah, untuk si nama sama visit. Nama sama visit. Kita band indeksnya berapa? Tadi kita mulai dari 0, berarti 0. Oke. Lalu untuk nama ruangan sama si inapnya itu 1. Nah, seperti itu. Oke, kita ke nah, X option. Lalu kita cari yang mana nih? Sebentar. Nah, ini yang drawband kita true kan. Sip. Makanya dia akan seperti ini. Nah.
Seperti sama bukan? Sama seperti yang ini. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita ke mana nih? Event. Ke properties lagi. Udah seperti itu. Seperti ini sudah. Selanjutnya kita ke penambahan, penjumlahan ya, yang mana yang di soal total biaya di mana nilai dikali ditampilkan itu merupakan jumlah hasil isi dokter dikalikan dengan tarif dokter seperti itu. Oke, seperti ini. Kurang besar saja ya. Selanjutnya kita kita tambahkan untuk si total biaya yang mana nih? Nah, ini total biaya ini kita tambahkan calculate di data modul. Transaksi, oke. Terus new file RF friends total apa nih? Total biaya. Oke, seperti itu. Tipenya integer. Calculate, sip. Oke, setelah seperti ini kita perbaharui. Nah, seperti ini. Oh, salah ya. Tadi ya seharusnya jangan diperbarui ya. Karena belum ini rubah lagi dari awal, salah tadi. Ada karena si total biayanya belum masuk, berarti di sini ada ID pasien, nama pasien, nah situ nama pasien, lalu ada nama dokter, lalu ada visit, lalu ada nama ruangan, inap, oke, ada total biaya. Nah, untuk si ID dokter dan ID ruangan itu kita hapus saja. Oke, tapi yang dihapusnya yang di sini ya, yang di tabel, jangan yang di database. Mohon maaf tadi ya. Oke, Digmen Center. Kita set ulang lagi. Center ID. Setelah itu kita ke nama pasien. Captionnya nama pasien. Salah ya. Seperti ini. Saya center. Lalu nama dokter.
nama. Visit tetap visit. Nama juga kita ganti sama nama. Inap untuk inap kita center. Caption untuk inap tuh inap juga. Inap. Sip seperti ini. Setelah itu kita down yang ini. Nah, setelah itu kita ban yang tadi ini. Klik 2 kali, apa saja yang mau di ban di dokter. Itu ada if nama dokter, kita ban. Indeksnya 0, kasih 0. Karena yang tadi yang di ban-nya kita dokter itu 0. Oke. Untuk ruangan dan inapnya kita 1. Oke, sip. Oke. Kita ke ini. Draw band. Ini ke false lagi. Nah, seperti ini. Ini akan sudah sama ya, seperti ini tadi. Untuk si total biayanya belum saya. Sip. Total seperti ini. Udah sama ya, seperti ini. Total biaya. Selanjutnya kita ke jQuery. Transaksi, oke. Sip. Event. Nah, ke sini kita coding. Kita coding sesuai apa yang diminta oleh soal. Di sana ada kalau dikalikan dengan, berarti kita ada 4 variabel ya. Oke, ada 4 variabel. Kita kasih di sini variabelnya biar nggak ribet ya. A, B, C, D. Ya, tipenya integer. Begin. Nah, untuk A. Untuk A tuh tidak sama dengan jQuery. Like ya. Apa ya? Oh, maaf ya. Susah. Chip query. Nah, ini dia. Untuk kita cari yang jQuery transaksi visit. Mana nih? Transaksi. Nah, yang ini.
Kita jQuery transaksi visit, klik as integer. Oke, terus yang B, kita kasih yang enough. Transaksi enough, nah yang ini. As integer juga. Setelah itu yang C, itu jQuery. jQuery di dokter. Dia tarik dokter sesuai sama yang mana. Nah, yang ini. Jumlah visit dikalikan dengan tarik dokter. Oke. Tarik dokter. Query S. Mana ya dokter? Nah, ini. Dokter tarik. As integer. Integer langsung. Kadang kecerobohan seperti ini ya yang membuat error. Yang D-nya ruangan. Kita cari ruangan. Nah, untuk ruangan kita kasih yang tarif ya. Seperti itu. Dot integer. Lalu jQuery. Yang barusan kita calculate, jQuery transaksi total biaya. Mana nih? Transaksi total biaya mana? Yang transaksi, nah ini itu yaitu hasil dari si, misalkan kita lihat lagi dari si soalnya, kita lihat lagi di soalnya, jumlah visit dokter dikalikan dengan tarif dokter. Oke, berarti A dikali C, visit dikali tarif tuh, dikali C, ditambah jumlah inap dikalikan tarik ruangan. Berarti A dikali D gitu. Seperti itu kemarin. Kalem, kita baca lagi si soalnya. Jumlah visit dokter dikali dengan tarif dokter. Jumlah visit dikali dengan tarif dokter. Visit dikali dengan tarif. A kali C, benar. Ditambah dengan oke, ruangan emang D. Ini B. B dikali D, oke, seperti itu. Coba dulu kita run. Nah, sip seperti ini.
total biayanya ya. Betul. Jadi si soalnya tadi jumlah visit dikalikan dengan tarif dokter, dikalikan dengan si tarif dokter. Nah ini visit ditambah dengan si ruangan. Ya benar. Segini hasilnya. Lalu untuk yang selanjutnya itu tampilkan angka terkait uang harus mempunyai tanda pembatas untuk ribuan. Oke. Selanjutnya kita ke jQuery. Ini yang berbau duit ya, tarif. Enggak, kita kalkulasiin dulu di sini. Itu dispenser titik 2 sama dengan titik. Nah, jangan terbalik ya. Kemudian ada desimal. Desimal separator titik 2 sama dengan, nah yang kalau yang di sini koma, jangan terbalik. Sip. Oke. Setelah itu kita ke data modul. Nah, klik 2 kali yang berbau-bau duit ini. Nah, display format itu kita buat pagar. Mana pagar? Sip. Kita buat pagar, koma pagar. Kalau nge-lag ya. Koma pagar. Sangat nge-lag sekali ya, saudara-saudaraku. Seperti itu. Oke, kita cek dulu. Kita run. Belum. Arti. Oke, kita modul. Dokter. Oh, ini tarif. Oh, belum. Belum di save ya tadi ya. Pagar, koma pagar. Sip, seperti ini. Kita coba. Kalau masih belum, berarti ada yang kurang. Ini udah kepisah. Ini 150.000. Ini 100.000, 300.000, 1 juta. Ini 700.000. Kita lanjut ke yang lainnya. Nah, berarti ke pasien yang berbau duit saja. Sini tidak ada di sini. Nah, ruangan ada tarif. Formatnya si transaksi ya. Ini ada total biaya. Mana ya? Salah, bukan di sini, maaf. Itu di jQuery ya. Nakal sekali saya ini. Total biaya. Display format. Pagar, koma pagar. Oke. Itu. Ini pun sama, pagar, koma pagar. Sip. Kita run. Oke, ini sudah selesai. Udah done, tinggal yang nomor 9 nih, terakhir banget ini. Nomor 9.
Nih, yang nomor 8 udah. Nah, ini untuk 1.150.000, 2.250.000, 2.300.000, dan lain-lain. Ini tidak ada berbau-bau uang ya di pasien. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 9 ya, terakhir. Semangat nih kalau terakhir. Itu kita cari SMDB Grid. SMDB Navigator. Nah, ini. Sip. Oke, mantap. Ini search-nya kita dokter, sip. Kita lihat aja. Oh, tidak ada ya. Grid. Biasa. Nah, yang berubah itu hanya pada si transaksi saja. Sip. Pasien, oke. Selanjutnya ada ruangan. Data source-nya. Nah, ini. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada berbeda ya. Di sini, di sini harus ada apa aja? Yang pertama filter. Oke, kita ke filter, visible button. Nah, ini filter kita kasih data modul dulu. Di data modul dulu kita kasih si filter dulu. Filter. Salah. Nah, yang ini. Filter dialog. Terus ada apa lagi nih? Fin dialog. Terus ada export. Ya. Print ada export. Print dulu. Export. Nah, yang ini MXDB Grid Export. Nah, yang ini. Selanjutnya kita ke print. Print dialog. Itu jangan pakai ini. Kita ada pas reportnya. Untuk apa pakai itu kalau ada ini? Wish. Nah, yang pertama ini. Selanjutnya ada buat si datanya. Nah, datasetnya kita pakai yang transaksi. Nah, untuk mengatur si tempat untuk print, kita klik 2 kali. Nah, seperti ini. Terus kita report dulu si datanya. Sip. Nah, ini. Dia ada total sini. Header. Master data. Nah, master data ini berfungsi untuk si database-nya munculin si datanya. Ada ID pasien yang kita masukin.
Pasien, terus ada nama pasien. Lalu ada nama dokter. Ada visit dokter. Lalu ada nama ruangan. Lalu ada inap ruangan. Oke, seperti ini. Kita akan label. Kita kasih judul apa ya di sini? ID pasien. Ke sentral tengah nanti aja lah. Selanjutnya ada nama pasien. Lalu ada nama dokter. Ada nama dokter. Selanjutnya setelah nama dokter itu ada visit. Visit. Lalu ada nama ruangan. Setelah itu ada inap. Nah, untuk total biayanya jangan lupa dimasukkan. Total biaya, ini total biaya. Oke, kita gunakan tabel biar rapi. Seperti ini. Oke, ini. Oke, kita luruskan, kita rapihkan biar enak juga dilihat. Seperti ini. Oke, setelah sudah seperti ini. Save ya, kita save di sini saja. Oke, sudah. Untuk yang ini data transaksi, datasetnya. Nah, untuk yang ini beda sendiri nih. Ini apa? Oke, ini sangat spesial ya. Ada nama ini, nama form ini. Oke, kita klik saja. Dot transaksi ini. Kalau saya lah, kita coba lagi nanti.
form dot zip seperti ini. Lalu kita gas, kita jalankan. Oh, belum dihidupkan, maaf ya. Asal gas saja. Visible button, apa ya saja yang tadi yang dibutuhkan? Ada filter true, ada find true, ada print true, export. Oke, seperti ini. Untuk ininya kita belum datasetnya, kita belum hidupkan. Nah, dataset. Oke. Setelah itu kita run. Muncul seperti ini. Nah, kita coba untuk si yang biasanya, root yang biasa, navigatornya. Oke. Sekarang. Oke. Yang ini. Oke, bisa. Oke. Tambah. Oke. Jar ya. Ini bawah bijar tadi. Kan saya ID-nya Nekus. Nah, seperti ini. Ini akan, si abjad tadi tetap ada. Oke. Yang ini juga sama, sudah. Sama saja kalau yang ini. Nah, yang ini berbeda sendiri. Oke. Untuk yang pertama kita apa dulu nih? Filter nih, filter dulu. Oke. Oh, belum di coding, maaf ya. Lupa. Terlalu asik, jadi saya lupa kalau belum di coding ini. Oke. Baiklah, kita coding. Oke, kita biar cache, pakai cache aja. Turn off. Itu SB. Nah, yang SB filter dulu lah. Oke. M060 dot SMDB filter dialog nih yang ini dot execute. Sip. Selanjutnya kita ada SB find. Tik 2 dm dot dm 60 dot apa nih di sini nih? Oke. S dot sm find dialog dot execute. Lalu ada export ya. SB export sama dm dot dm60 dot mx dot select. Kalau ini beda ya, select. Oke, yang terakhir ada print SB print. Ini ada di DM juga.
FRX report. Yang report ya yang atas ya, jangan yang dataset. So report sip ini. Oke. Sip, kita gas. Nah, yang ini misalkan ID pasien X1, misalkan ini 1. Sip, ini misalkan di pasien nih. Ya. Nah, ini ya yang barusan. Satu barusan. Selanjutnya kita ke ke value-nya berapa ya? Nah, ini. Dia akan langsung ke sini, ke 1. Juga misalkan 3. Nah, jadi dokter. Nah, untuk print, nah seperti ini. Dia belum balik ya. Mohon maaf. Kita benerin dulu. Header. Stepnya di sini. Save. Coba kita gas lagi. Nah, seperti ini. Dia error ya ininya. Karena emang error punya saya. Si FRX-nya. Nah, kita buat lagi aja. Buat si FRX-nya. Ini kita delete. Emang ini saya lagi error. Oke. Yang pertama kita report data. Sip, ini akan muncul di sini ya. Selanjutnya kita ke langsung saja master data. Enter dulu. Sip, ini. Print, dia kan ini yang ID pasien. Sip. Lalu ada nama pasien. Ada nama dokter. Terus ada visit tadi tuh. Setelah itu ada nama ruangan. Terus inap. Lalu ada total biaya. Tadi ini kita save. Sini aja. Print. Oke, sudah. Coba kita gas. Facebook. Ini namanya salah. Coba kita gas.
Nah, yang lainnya udah kan tadi. Print, nah seperti ini. Udah ya. Sudah terpecahkan. Oke. Lalu ada export. Suruhnya kemana nih? XLS. XLS, waduh. Oh, ini untuk ekspor ya. Nah, ini untuk ekspor. Ekspor. Kita taruhnya di mana ya? Tadi yang ini aja. Di sini. Kasih nama ekspor. Seperti ini. Sip. Oke. Kita buka. Ekspor ini. Nah, ini sudah terekspor ya ke sini. Seperti itu. Oke. Nah, sudah. Selanjutnya sudah. Ya, semuanya sudah ini aplikasinya sudah jadi seperti ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.